Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung terbaru. Dan sebelum kita mulai, kita juga ingin ngucapin Wilujeng Sumping buat teman-teman Boboto yang sudah subscribe, yang sudah like, yang sering komen juga di channel ini. Mudah-mudahan menjadi amal kebaikan teman-teman Boboto semua yang langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan Bobotoh, ada yang baru di opening kita, hasil masukan dari teman-teman Bobotoh juga. Katanya kata-kata hatur nuhun diganti Wilujeng Sumping untuk menyambut teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah bergabung dan sedang menyaksikan video ini. Jadi hatur nuhun pisan buat siapa tadi teh saya lupa namanya, buat Akang gitu ya. Hatur nuhun untuk masukannya dan sudah kita sudah kita pakai mulai hari ini dan insya Allah seterusnya gitu ya. Jadi Wilujeng Sumping buat teman-teman yang baru bergabung di channel kita, insya Allah mendapatkan satu informasi yang bermanfaat gitu ya mengenai Persib Bandung tentu saja. Nah ini teman-teman sudah menunggu-nunggu pasti untuk Wilujeng Sumping selanjutnya setelah Sadil Ramdhani manyangan hiji wae mah gitu ya. Nah ini juga ya jawabannya tetap sama, ditunggu saja. Kita juga lagi nunggu siapa kira-kira yang akan diumumkan setelahnya, apakah pemain lokal, kembali pemain lokal maksudnya, atau sudah bisa pemain asing yang diumumkan, atau ya memang menunggu momen yang pas di tanggal ganjil berarti ya. Iya ganjil lah, di tanggal-tanggal ganjil ya itu diumumkannya gitu ya. Nah ini kita tunggu gimana kejutan dari manajemen Persib Bandung, apakah tanggal ganjil untuk nomor punggung yang ganjil, tanggal genap untuk nomor punggung pemain yang genap gitu. Nah ini kita tunggu gebrakan dari Kang Adit nantinya teman-teman. Atau ada yang masih nunggu siapa sih kira-kira pemain yang digambar wajahnya di belakang truk. Nah nanti juga kita sudah ada truknya, ternyata sudah mulai muter-muter OTW ke Bandung katanya truknya, dan di belakangnya kira-kira ada siapa, ada foto siapa, atau ada kode apa. Nah nanti kita lihat truknya sudah kita tampilkan nanti, makanya pantengin terus dari awal sampai akhir videonya. Insya Allah di situ ada truk yang dimaksud teman-teman. Nanti ya diprediksi saja lah kira-kira siapa yang ada di clue tersebut gitu ya. Nah ini juga sedikit intermezzo teman-teman. Kita mulai dari katanya Bojan Hodak sempat mengatakan bahwa dia kesemsem gitu ya dengan beberapa pemain dari timnas Indonesia saat ini. Namun yang jadi masalah adalah hargana awis teuing gitu ya. Jadi dengan harga beberapa yang tidak terjangkau oleh Persib Bandung, makanya sedikit menurunkan ya egonya. Namun ada beberapa pemain dari timnas kita yang memang sudah dilepas oleh klubnya, bahkan harganya ya ada salah satu pemain timnas yang harganya jauh lebih murah katakanlah daripada pemain lokal di Indonesia teman-teman, padahal dia ya pemain diaspora lah gitu ya. Nah siapakah itu? Ya clue-nya katanya RS gitu ya untuk inisialnya. Nah RS ini memang sempat dikaitkan dengan beberapa klub, bukan hanya Persib, katanya ke Bali United atau ke Persija Jakarta. Bahkan Persija katanya sekarang kan sedang dirumorkan dekat dengan Tom Hey gitu ya, dengan beberapa pemain yang lainnya. Tapi ya Persib tidak kalah itu saja. Bahkan dari pertengahan musim kemarin inisial SP atau Sen P gitu ya. Nah ini pernah digosipkan juga ke Persib Bandung. Apakah memang Bojan Hodak menginginkan pemain itu karena apa namanya ya mempunyai satu pandangan lain, atau memang keinginan dari Persib Bandung sendiri yang ingin meningkatkan value daripada klub Persib. Jadi lebih wah ada pemain nasionalnya, ada pemain ini, pemain itu. Jadi memang ada harga jual di situ. Nah, siapakah yang memang dimaksud atau memang benarkah atau tidak? Tapi ya Bojan Hodak pernah mengatakan dia tertarik dengan beberapa pemain Indonesia, pemain timnas Indonesia
tapi sayang katanya harganya ya kemahalan. Nah, kalau memang ada yang murah, apakah memang diambil atau tidak, coach, atau memang sudah ada sekarang tinggal diperkenalkan saja. Nah, kita tunggu saja teman-teman, apakah memang pemain timnas Indonesia jadinya, atau mantan pemain timnas Indonesia, atau pemain timnas di negara lain, atau mantan pemain timnas di negara lain. Nah, ini kita tunggu sama-sama teman-teman mengenai kabar ini. Jadi Coach Bojan mungkin sekarang masih liburan gitu ya, masih tidak menonton tayangan sepak bola. Bahkan ya dia bilang juga, saya jarang menyaksikan laga dari timnas sepak bola Indonesia, tapi yang jelas saya tahu beberapa pemainnya, namun ya sayang katanya harganya kemahalan. Nah, sekarang ada yang murah bahkan jauh di bawah harga pasaran seorang pemain diaspora. Apakah itu dengan inisial RS atau ada yang lain atau bagaimana, kita tunggu teman-teman gitu ya. Namun yang jelas juga ya sekarang Persib betul-betul memang butuh pemain yang menempati beberapa posisi, karena dari target manajemen untuk merampingkan, dan Bojan Hodak juga mempunyai satu filosofi baru dalam sepak bolanya musim depan, sehingga ya aduh punten, sehingga ya mau tidak mau satu pemain harus bisa mengcover beberapa posisi teman-teman gitu ya. Ya insya Allah lah tim Persib musim depan lebih strong lagi, punya karakter juara lagi teman-teman gitu. Beberapa pertanyaan aja kita bahasnya, dan punten ya kita juga agak sedikit rada hareeng ini teman-teman, punten pisan, karena memang lagi musim, katanya sekarang tuh musim flu, batuk, peralihan musim, jadi agak sedikit kumaha daripada ya nungguin juga Wilujeng Sumping, jadi kepikiran gitu ya. Kita bacain pertanyaan dulu saja. Yang pertama, anu leresna regulasi pemain musim depan teh sabaraha? Kalau regulasi masih 35 yang bisa didaftarkan satu klub ke PT LIB gitu ya. Tapi kalau pemain asing juga masih 8, tidak ada perubahan, 8 pemain asing. Nah, ini untuk yang ada yang nanya kalau nggak salah di tadi siang tuh belum kita bacakan atau apa, saya lupa. Regulasi untuk kota Asia katanya. Nah, ini ya masih sama aja kayak musim kemarin gitu ya. Jadi tidak ada perubahan. Lalu pertanyaan yang kedua, Kang Roni Ari Dirtek Pak Jajang ikut dalam perekrutan pemain baru tidak? Coach Jajang Nurjaman tuh tidak menyentuh tim senior Persib Bandung teman-teman. Jadi memang saat ini dikhususkan untuk ya memoles daripada tim Persib Junior. Kan Persib juga punya tim satelitnya gitu ya, ada Maung Anom, ada Bandung United gitu ya, lalu juga ada akademinya. Nah, inilah tugas dari Coach Jajang yang memang harus, atau Coach Janur yang melihat potensi yang pemain muda yang bagus gitu ya, bisa dilirik dimasukkan ke Persib senior. Namun itu juga atas ACC Bojan Hodak tentu saja sebagai pelatih kepala. Karena begini teman-teman, sebelum perekrutan Jajang Nurjaman juga sempat sedikit ada problematik lah kelihatannya gitu ya, karena dari segi kepelatihan juga banyak yang menyaksikan, wah ini jangan-jangan ada sesuatu nih. Biasanya kalau pelatih kepala ayana naon katanya kumaha onam, takutnya bagaimana mengundurkan diri atau apa. Nah, Coach Jajang siap maju. Nah, banyak yang berpikiran seperti itu, tapi ya kita juga nggak tahu lah kenyataannya bagaimana. Tapi yang jelas sekarang Coach Jajang itu tidak dibatasi teman-teman, tidak boleh menyentuh ke tim Persib yang senior, kecuali diminta bantuannya oleh pelatih kepala yaitu Bojan Hodak, atau diminta bantuannya oleh manajemen. Tapi kalau untuk komunikasi saya pikir oke-oke aja. Tapi kalau untuk pemilihan pemain tidak ya, kalau Coach Janur itu tidak, kecuali kalau rekomendasi pemain muda ya mungkin ada beren ya. Itu juga keputusan akhir di Bojan Hodak, dan balik lagi ke manajemen untuk nego harga apakah memang cocok atau tidak gitu ya. Lalu
Oh ini yang dua lagi aja lah karena masih ini bocoran jersey baru Kang. Jersey baru mungkin nanti ketika ketika di pemain memperkenalkan diri gitu ya di satu acara, nanti manajemen Persib Bandung bikin satu acara yang berbeda dengan tahun sebelumnya yang mana itu kan privat gitu ya, atau hanya beberapa tamu undangan saja yang diundang. Kalau musim ini katanya enggak, jadi nanti diundang semua bobotoh, acaranya terbuka untuk umum. Di situ ada pengenalan pemain, ya mungkin ada musik juga gitu ya, dan terakhir yaitu memakai jersey. Pokoknya mah nanti di Piala Presiden katanya itu sudah komplit lah, sudah ada jersinya, sudah diperkenalkan, pemainnya sudah komplit, dan lain sebagainya sudah ada gitu teman-teman, sabar aja. Lalu aduh, satu lagi aja ya, punten ya teman-teman, ini tenggorokan saya rada nggak enak. Lalu selanjutnya, Kakang Jeng Robi ikutan Piala Presiden mual Kang? Ya insya Allah. Tapi nggak tahu juga ya, kalau ini kan berbenturan dengan Piala AFF U23, karena kan Kakang Robi dengan 3 penjaga gawang Persib Bandung dipanggil pemusatan latihan katanya timnas U23 Piala AFF. Ya kita tahu juga kalau AFF memang tidak ada di schedule FIFA, jadi ya bisa berhak juga misalkan klubnya melarang pemainnya untuk ikut atau menarik kembali pemainnya untuk ikut di ajang mereka. Namun ya itu tadilah beda, kalau Persib mah selama Bojan ACC kayaknya ya dilepas gitu ya, suruh ikut ya timnas AFF U23. Nah di sini juga kalau katakanlah Kakang dan Robi tidak bermain, lalu siapakah yang akan bermain? Tenang teman-teman, ada hand, ada siapa lagi di situ? Ya ada pemain baru mungkin gitu ya, atau ya ada beberapa pemain yang bisa mengcover di bidang itu teman-teman. Pokoknya mah tong hariwang di antosan ya kumaha sayana lah tim manajemen Persib. Mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman bobotoh semua. Punten pisan, saya sedang tidak enak badan, dan inilah sebuah video clue terakhir yang memang dinanti-nanti siapakah yang ada gambarnya di belakang truk. Mangga disimak teman-teman. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum bobotoh, salam dunia.